Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para coaches semuanya, terutama yang tergabung di dalam Learn by Japelo. Pagi ini kita akan membahas tentang pentingnya seorang pelatih mengetahui 3 saat penting dalam sepak bola atau yang disebut dengan 3 main moment in soccer. Mengapa pelatih sangat dipentingkan di dalam mengetahui ini? Karena ini berhubungan dengan timnya nantinya pada saat dia melakukan sebuah game, dimana di dalam game akan terjadi 3 saat penting. Yang pertama, ketika kita menguasai bola, lalu ketika kita kalah bola, lalu ketika diantara kita menang bola, lalu kalah bola, lalu kalah bola, lalu memenangkan bola. Baik, yang pertama ketika kita menguasai bola, berarti kita dalam keadaan menyerang. Ketika menyerang, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha membangun serangan, memanfaatkan semua area lapangan, dan bagaimana kita membuat satu skema untuk menembus pertahanan lawan sehingga akan terjadi scrimmage ataupun peluang-peluang untuk mencetak gol. Lakukan shooting bila diperlukan sehingga kita bisa memenangkan sebuah pertandingan ketika kita dalam keadaan memegang bola. Lalu yang kedua, ketika kita kalah bola atau lawan pegang bola, maka kita berusaha untuk langsung melakukan pertahanan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap mengganggu lawan agar mereka tidak langsung menyerang ke area pertahanan kita. Jadi kita harus lakukan gangguan sehingga teman-teman kita di dalam tim bisa kembali ke posisinya, lalu membangun atau membentuk struktur pertahanan. Tentunya kita berusaha mencegah mereka untuk masuk ke area permainan kita, dan bila sudah masuk, apalagi kita harus mencegah terjadinya gol, baik itu gol dari samping maupun dari tengah. Nah, 2 situasi itu, menyerang dan bertahan, itu sering terjadi di dalam sebuah permainan. Nah, lalu ada transisi, yaitu di antara kedua-duanya tadi. Ketika kita pegang bola, ketika kita menyerang, tiba-tiba kita kehilangan bola, maka kita melakukan transisi, yaitu transisi negatif, dimana ketika kita pegang bola, kita mulai membangun serangan, tiba-tiba salah satu pemain kita atau di area mana terjadi kesalahan passing ataupun direbut oleh lawan, maka di situ kita terjadi transisi negatif. Bagaimana perlakuan daripada pemain-pemain kita ketika kita kalah bola? Sesuai dengan petunjuk Indonesia, yang pertama kali dilakukan adalah langsung melakukan pressing. Pada saat transisi negatif, kita langsung melakukan pressing. Namun apabila itu tidak berhasil ataupun tidak memungkinkan, kita harus kembali ke posisinya, itu zona markingnya, itu membangun pertahanan. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, target pertama adalah press langsung. Tapi kalau tidak mungkin, maka kita reorganisasi untuk mengorganisasi pertahanan. Lalu yang kedua, transisi ketika kita kalah bola. Kita kalah bola. Kita bertahan, kita kompak, ya. Lalu tiba-tiba kita dapat bola. Ya, salah satu pemain kita bisa merebut bola. Nah, sesuai arahan Pilanesia yang sedang kita bangun bersama, yang pertama kali kita lakukan counter attack. Kita lihat
pemain yang paling depan dulu. Entah itu nomor 9, nomor 7, nomor 11. Namun kalau tidak bisa, baru kita membangun serangan, baru kita memulai serangan. Tergantung kita dapatnya dari mana. Kalau kita dapat dari di tengah, kita dapat merebut di tengah, berarti kita build up from area midfield. Kalau kita dapat di belakang, ya kita membangun serangan dari belakang, seperti itu. Jadi bila kita merebut bola, saat kita bertahan, maka target pertama adalah counter attack. Lihat pemain yang paling depan dulu. Misal tidak bisa, baru kita memainkan sesuai dengan area di mana kita merebut bola. Demikianlah, seorang pelatih harus tahu ini. Ya, tahu saat menyerang bagaimana, tahu saat bertahan bagaimana, dan tahu saat menyerang, kalah bola, bertahan bagaimana. Atau kebalikan, ketika kita bertahan, dapat merebut, lalu menyerang bagaimana. 3 hal ini harus betul-betul dipahami oleh seorang pelatih, karena ini akan ditransformasikan, akan diberikan ke pemain. Karena pemain harus lebih pintar lagi dari pelatih untuk hal ini. Kenapa? Supaya timnya itu bisa memainkan sepak bola dengan ide-ide dengan kreativitas yang tinggi. Namun harus tahu dulu prinsip-prinsip di dalam permainan itu sendiri, di dalam 3 saat penting. Nah, oleh karena itu, untuk menunjang ini, pelatih pun harus tahu tentang prinsip-prinsip permainan. Prinsip-prinsip permainan ketika menyerang, misalnya bagaimana. Ketika menyerang, maka seorang pelatih harus tahu spread out. Ya, bagaimana tim menyebar, ya, baik panjang maupun lebar, ya, side to side, end to end, ya, melebar. Nah, setelah melebar, apa lagi yang harus dilakukan? Adanya mobilitas pemain, baik dengan bola maupun tanpa bola. Karena untuk sepak bola sekarang ini semuanya berserbar bergerak. Sudah tidak ada lagi yang menunggu. Jadi seluruh pemain melakukan pergerakan-pergerakan. Seperti itu. Jadi bergerak tanpa bola dan bergerak dengan bola. Tentunya dengan quality teknik skill yang bagus. Ya, untuk passingnya, dribblingnya, ya, running with the ball. Semuanya juga harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Setelah mobilitas ada, secara umum kalau kita menyerang, kita harus melakukan penetrasi. Harus menekan tim lawan. Jadi kalau tidak ada penekanan, tidak ada menusuk, untuk lawan tuh senang sekali. Kalau kita hanya memainkan sepak bola, memainkan ball possession, menguasai bola terlalu lama. Jadi harus ada tekanan penetrasi. Penetrasi bagaimana? Penetrasi bisa tanpa bola, bisa dengan bola juga. Atau bahkan passing pun bisa dikategorikan penetrasi dengan passing. Yang secara umum penetrasi lebih banyak dengan dribbling dengan bola, menusuk pertahanan lawan, penetrasi. Namun lari pun sama, penetrasi. Lari di antara dua lawan atau di hadapan lawan itu juga penetrasi, membuat konsentrasi dari pemain pertahanan lawan itu buyar. Lalu dimanfaatkanlah oleh pemain yang pegang bola untuk mengumpan di mana. Apakah mengumpan ke orang yang lari atau mengumpan ke orang yang ketiga yang justru luput dari pengamatan dari pemain pertahanan. Nah, begitulah prinsip permainan secara umum tentang menyerang. Begitu juga seorang pelatih harus tahu ini tentang bertahan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pelatih? Harus diketahui. Yang pertama, pertahanan harus compactness. Jadi harus compact. Sesuai anjuran Indonesia, kita lebih cenderung kepada zona marking. Artinya kita tidak melakukan man-to-man marking. Kenapa? Karena berdasarkan kelebihan dan kekurangan pemain-pemain kita. Kita langsung melakukan compactness defense. Tinggi rendahnya atau di mana tempatnya itu tergantung seorang pelatih mau. Mau compactness di depan boleh, mau compactness di tengah boleh, maupun di belakang boleh. Silakan. Kreativitas seorang pelatih dituntut di situ. Setelah compactness baru melakukan geser kanan, geser kiri, dan terus.
Namun tidak hanya geser-geser, kita harus melakukan pressure. Jadi ketika sudah compactness, setelah itu lakukan pressure. Artinya tidak mau selalu ditekan ke bawah terus, kita yang pressure, yang pemain bertahannya. Jadi bergerak geser-geser itu sambil menuju ke bola. Sehingga apa? Sehingga tim lawan pun akhirnya merasa terdesak seperti itu. Namun jangan lupa lakukan covering. Jadi setiap ada yang bertahan harus ada lapisannya, ada covering. Ya, ada covering. Nah, udah covering lalu di belakang ada balance. Kenapa balance? Ya, kenapa cover? Cover untuk melapis apabila pemain yang paling depan mudah terlewati, mau cover. Sedangkan balancing adalah untuk menjaga area yang misalkan diserang dari sebelah kanan, maka balancing bertugas untuk menjaga area yang ada di sebelah kiri. Untuk menjaga itu. Balancingnya kemana ya? Balancing ke pemain, teman-teman yang ada di depannya, balancing juga terhadap area. Ya, sehingga semua di dalam pengawasan, di dalam pertahanan. Nah, demikianlah secara umum tentang bagaimana seorang pelatih harus mengetahui tentang prinsip permainan, baik itu menyerang maupun bertahan. Namun yang paling penting juga tahu juga tentang tadi yang pertama kali yang sudah coach sampaikan, yaitu 3 saat penting dalam sepak bola. Kesemua ini saling berkaitan antara 3 saat penting dan prinsip-prinsip permainan. Coach harapkan dengan kita mengetahui ini, kita dapat mentransformasikan kepada para pemain yang secara praktiknya harus lebih pintar daripada seorang pelatih. Artinya pelatih hanya bisa membimbing, mengguide mereka, dan mereka bisa melaksanakan dengan baik. Tapi disinilah peranan seorang pelatih di dalam memimpin sebuah pertandingan atau memimpin sebuah latihan untuk melakukan praktek daripada 3 saat penting dan prinsip-prinsip permainan. Selamat bekerja, selamat menjalankannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jatela.